Halo Bung Rocky, apa kabar? Sehat ya Bung Rocky ya? Tetap semangat, Enak. enak ya. Saya pernah menyampaikan pada Anda beberapa waktu yang lalu bahwa saya banyak ketemu anak-anak muda yang eh, berkeluh kesah gitu dan dia kelihatan mereka ini merasa hopeless lah dengan kondisi bangsa ini gitu ya. Karena mereka melihat bahwa kok luar biasa banget kekuatan oligarki, rezim ini sangat berkuasa, kemudian civil society terpecah belah dan sebagainya. Nah, ini kemudian orang saya tanya, kalau Bung Rocky sendiri gitu, ini if ya, dan kita if ini tapi indikatornya kan banyak sekali. Ternyata ke rezim ini masa terus memperpanjang kekuasaan atau kalau tidak rezim sekarang ini Pak Jokowi maksud saya, tetapi rezim berikutnya itu adalah kepanjangan dari kekuasaan yang sekarang, itu apa yang Anda akan lakukan Bung Rocky? Ini if yang di belakangnya ada if juga. Oke. If and only if gitu. Ya, ya. Memang ada frustrasi di kalangan anak muda tuh, menganggap bahwa tanpa negara pun mereka akan tumbuh tuh. Oh iya, Karena iya. karena mereka anggap kesosialan dan kapasitas ekonomi dia itu tidak tergantung pada regulasi atau kemen segala macam. Kan anak-anak muda sekarang menganggap dia warga dunia, Yes. terhubung oleh algoritma, terhubung oleh data real time tuh. Beda dengan saya, ya, Hersu juga yang dari dulu jadi aktivis kan. Jadi Yes. karena kita aktivis, kita selalu ingin nggak pasif, terus-menerus aja. Jadi walaupun nanti misalnya kekuasaan itu berganti dan memburuk, ya terpaksa kita jadi aktivis lagi kan. Itu beda vibes-nya. Kalau kata Ya, milenial sekarang beda vibes-nya. Karena ya, itu teknik healingnya juga beda tuh. Tapi ya. saya bisa kasih alibi tuh atau semacam alasan ya, mending saya fading away itu, menghindar pelan-pelan. Dan orang akan anggap kalau saya menghindar itu artinya lagi naik gunung gitu kan. Ya, Jadi ya, kalau ya. kalau ditanya kalau masih sama, ya udahlah saya perbanyak naik gunung ke luar negeri itu, kira-kira begitu tuh. Tapi kembali lagi kita bikin kalkulasi, negeri ini nggak bakal bangkrut, negeri ini keayaannya minta ampun itu kan. Dan kalau kita bisa pertahankan misalnya dominasi Cina di Cina Selatan, kita bisa klaim bahwa di dasar laut itu ada gas alam, ada mineral segala macam itu. Tetapi itu hanya mungkin kalau kita pastikan bahwa negeri ini disusun secara demokratis. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau balik pada pertanyaan tadi, saya tetap orang yang pesimis dengan keadaan itu. Tapi saya pesimis yang rasional. Ada orang yang optimis tapi irasional, tuh banyak tuh kan. Jadi baiknya kita pesimis supaya kita tahu bahwa kita harus aktifkan kembali kekuatan masyarakat untuk lakukan perubahan kan. Nah Ya. karena itu saya tetap menganggap ya kalau ini masih berlanjut cara pemilu yang dungu macam ini, mending kita boikot aja pemilu itu tuh. Dan itu juga kalau saya ke daerah, rupanya mereka ngintip-ngintip di FNN. Kapan Pak kita diajak nih? Kapan deklarasi LBP? Kan udah berapa anggotanya gitu. Cabangnya udah di mana aja tuh. Jadi ada curiosity sebetulnya dari mereka tuh. Nah balik pada soal anak-anak muda ini. Mereka tentu melihat Indonesia dalam keadaan marah sebetulnya. Dan Yes. kita tahu bahwa orang Indonesia kalau dia pergi, dia pasti balik gitu kan. Ya Ya, aja ya. satu dua orang aja sebetulnya. Selalu orang merasa bahwa ada panggilan dari tanah air tuh, sejauh-jauhnya merpati terbang dia akan kembali ke sarang juga tuh. Apalagi itu mental komunal kita itu selalu panggil pulang sebetulnya. Nah, jadi kita mesti tafsirkan mereka yang ngambek dan akan pergi ke luar negeri akan balik itu sebenarnya lagi marah aja tuh. Nah, kalau ada perbaikan pasti dengan senang hati saya jemput mereka dari luar Ya, negeri. ya, oke. Tapi tetap kita kasih spirit lah bahwa kalian itu milenial, kalian yang akan menentukan tuh apakah kalian akan berkantor di ibu kota negara atau kan kalian berkantor di X-Space, itu urusan kalian tuh. Tetapi apapun yang kalian lakukan, pertanggungjawaban kalian adalah akan dituntut oleh generasi berikutnya tuh. Karena belum ada dalam sejarah satu bangsa itu kabur eksodus itu, bahkan Yahudi itu yang tercerai-berai dari tahun 70 Masehi itu akhirnya pulang juga tuh. Ya, ke Karena Promised ada, Land ya. Mereka merasa juga tetap ada ya itu ya. iya itu. Nah itu ya, kayak Chinese overseas ya tetap aja dia merasa bahwa mainland dia itu satu waktu akan berubah jadi demokratis. Kan banyak juga warga negara Cina yang nggak mau pulang ke Cina itu karena menganggap itu nggak demokratis negara itu tuh. Jadi
sekali lagi ada semacam routing, mencari akar, dan kebetulan hari-hari ini ya orang melihat ya Pak Jokowi gagal untuk mengakrabkan bangsa, dan orang bisa kabur dengan alasan yang sama itu. Nah, yang mau saya ingatkan bahwa dulu ada seorang perempuan Indonesia yang kabur dari Indonesia karena krisis moneter dan kerusuhan 98. Lalu sekarang dia jadi dosen yang mengajar tentang arsitektur ruang angkasa itu. Ini seorang perempuan tuh, dan orang menganggap bahwa dia nggak akan balik ke Indonesia. Tapi dia selalu bilang bahwa dia akan manfaatkan pengetahuan dia di Indonesia. Jadi bayangkan misalnya seorang perempuan jadi dosen pemukiman luar angkasa, sementara presidennya masih gali-gali fondasi di Kalimantan, kan beda sekali kan. Jadi anak-anak muda sekarang juga punya cara melihat yang lain gitu. Oke. Mari gini, sebelum kita berikan semacam gambaran bagaimana cara menghalangi supaya rezim ini tidak kembali berkuasa gitu ya. Tapi kita bayangkan juga kalau kepanjangan tangan ini atau rezim ini berkuasa kembali, apa yang terjadi dengan Indonesia? Indonesia akan jadi bulan-bulanan, dan jadi orang selalu melihat decaying di dalam politik Indonesia itu justru menguntungkan negara-negara tetangga tuh. Dan Indonesia yang lemah itu jadi bulan-bulanan dalam soal jebakan-jebakan ekonomi. Jadi sebetulnya itu yang kita nggak kehendaki itu. Karena kalau Pak Jokowi atau rejim yang perpanjangan Pak Jokowi berulang, itu siksaan internasional juga akan kita alami itu. Ya kan misalnya ini orang anggap ya ini Presiden Jokowi nggak bisa bayar utang tuh. Jadi kalau ada pemerintah baru yang juga cara berpikir ekonominya seperti Pak Jokowi, ya rejim finansial internasional nggak akan kasih utang, atau dia kasih utang dengan kolateral yang tinggi sekali itu kan. Jadi kita akan dihisap kembali oleh sistem internasional. Sistem internasional nggak ada ampun ya begitu. Dia nggak akan rejim baru ya. Oke deh kita lemah lembut, enggak. Itu sistem internasional itu selalu sangat kasar tuh, apalagi Indonesia diincar terus sebagai sumber energi dunia, yang seluruh dunia sekarang sedang mencari energi alternatif, dan semua jenis energi ada di Indonesia. Jadi sekali lagi kalau nggak ada change, yang ada adalah continuity, Indonesia akan dihisap lebih dalam lagi, dan kita akan menderita, minta ampun lah penderitaan itu nanti. Itu kan dari sisi dengan dalam konteks hubungan internasional, tapi dari konteks dalam negeri, situasi dalam negeri seperti apa yang Anda bayangkan? Oh, kalau soal dalam negeri, saya melihat social unrest akan timbul itu, karena bagaimanapun bangsa ini itu seringkali seolah-olah nerimo, tapi sebetulnya marah besar tuh. Jadi dari nerimo ke ngamuk itu kan cuman satu percikan api di pom bensin tuh. Ya, dan amok gitu ya, dikenal dalam amok ya. Ya ini iya betul, ini bangsa dikenal dengan dua sifat nerimo. Untung nggak terjadi pada saya, untung masih ada simpanan sedikit tuh. Itu nerimo tuh, jadi membatin ke dalam itu. Tetapi batas membatin itu kadang-kala kita nggak paham sampai di mana. Karena itu kemudian orang asing menganggap bahwa orang-orang Melayu itu termasuk Indonesia punya sifat amok. Artinya nggak pernah tahu dari mana tiba-tiba ngamuk gitu. Nah orang asing nggak mengerti bahwa batas nerimo itu ya ngamuk, dan itu yang sering terjadi dalam politik kita kan. 65 itu amok, 98 itu amok, segala macam itu. Jadi tadi balik pada pertanyaan Herso di awal itu, bahwa antropologi kita adalah antropologi keyakinan. Nah orang yang tumbuh dalam keyakinan kadang-kala dia nggak mau lagi bikin kalkulasi rasional. Nah jalan keluarnya adalah ngamuk, mulai dari senggolan di jalan ngamuk, kala pilkada ngamuk, sampai pemilu dendam masih ada itu kan. Jadi itu yang ada di kita, dan kelihatannya dalam konteks hari-hari ini juga politik dendam itu bukan sekedar disimpan oleh rakyat. Kalau rakyat simpan dendam itu masuk akal karena dia disiksa secara ekonomi oleh rejim. Tapi dendam di antara pemimpin itu kan ajaib itu. Bu Mega dengan Pak SBY tetap susah didamaikan. Surya Paloh dan Pak Jokowi sekarang mulai terlihat perang dingin hanya karena Anies disodorkan. Jadi ya itu yang saya bayangkan, bahwa akan ada gempa bumi besar yang terhubung dari sumbu elit ke sumbu rakyat. Ya. Oke, mari kita karena bayangan yang Anda sampaikan tadi itu nggak menarik semua, baik dari dalam negeri maupun dalam masyarakat internasional. Nah, pertanyaan yang menarik, bagaimana kita bisa mencegah hal itu tidak terjadi?
Ya kita mulai tadi dengan kesepakatan batin aja bahwa kita bisa ubah ini tuh. Jadi kalau setiap orang menyumbang semacam keyakinan bahwa bisa diubah, maka yang saya sebut tadi, karena itu saya sebut saya pesimistis tetapi rasional. Nah, kita bisa ubah pesimistis rasional itu jadi optimis sebetulnya, kendati masih di dalam takaran yang belum maksimal tuh. Ya, Nah, ya. itu orang akan lihat kita cicil semester ini. Apakah Anies mampu untuk merapikan kembali bangsa ini dengan gagasan tuh. Itu ujian pertama pada Anies berat betul. Karena kalau dia sekedar juga menjadi petugas partai Nasdem, dan Ya. kita tahu Nasdem itu banyak koneksinya dengan oligarki, maka itu Anies juga ya tenggelam juga, atau dia jadi oportunis juga sebetulnya tuh, dan dia hanya ingin berpikir jadi presiden, bukan jadi penyelesai masalah bangsa tuh. Kan kita ingin Anies tumbuh sebagai negarawan, lalu ucapkan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lain, bukan Indonesia yang keterusan dari rejim sekarang. Tapi secara taktis mungkin Anies akan siksa, karena Nasdem kan belum keluar dari kabinet. Lain kalau Nasdem keluar dari kabinet, Anies lebih legah untuk memimpin perubahan yang kita bayangkan politik relawan itu. Nah, Nasdem bisa dapat suara lebih banyak. Tapi kalau Nasdem masih ada di dalam kabinet, itu artinya rakyat menganggap ya itu Anies disiksa oleh Nasdem, karena Nasdem mungkin punya komorbid, dan sekarang Nasdem mulai melirik-lirik Gibran, dan itu orang menganggap begitu mencari selamat. Tuh. Lain dengan proposal saya kemarin tuh bahwa Gibran cocok dengan parameter yang diberikan Anies. Tapi bagi Nasdem itu Gibran akan diajukan sebagai tameng supaya sprindik nggak keluar pada Nasdem. Dua hal yang berbeda. Nah, tapi saya ingin menyodorkan pada Anda satu fakta gitu yang saya kira juga ini bisa memberikan optimisme pada kita. Saya membayangkan tadinya tidak mungkin lagi muncul kerelawanan seperti yang terjadi sekarang pada era Anies, seperti emak-emak dan sebagainya, setelah kekecewaan yang begitu dalam pada Pilpres 2019 akibat dikhianati oleh Pak Prabowo gitu ya. Dan tapi ternyata mereka ini muncul, itu yang saya ingin mendapat penjelasan dari mana ini energi semacam itu bisa mereka tetap menjaga semangat itu gitu dan tidak kemudian, orang kan biasanya perempuan begitu, kalau ini psikologinya perempuan, mudah-mudahan kalau ada perempuan dan saya salah tolong dikoreksi gitu ya. Biasanya kalau dia udah patah hati ya udah dia tidak akan percaya lagi, tapi ini ternyata mereka masih tetap menyimpan asa gitu, dan mereka masih bermimpi bahwa Indonesia itu masih punya masa depan yang baik. Dan yang kita ingatkan sekali lagi, jangan sampai terjebak bahwa menganggap Anies itu sebagai ratu adil gitu ya. Itu yang benar-benar harus kita hindari ya. Nah, itu penting tadi. Dia patah hati tapi tidak patah asa. Itu Oh iya iya ya, oke. gitu. Karena di dalam diri perempuan selalu ada yang disebut politics of care itu. Jadi politik tentang kepedulian. Itu nggak bisa hilang, karena secara bioekologi perempuan didesain untuk melahirkan generasi itu. Ya. Jadi dalam keadaan politis dia marah itu. Tapi kemudian dalam permenungan dia tahu bahwa dia harus atau dia diminta oleh alam semesta untuk menyelamatkan generasi itu, yang adalah anak-anaknya itu. Jadi politik perempuan ini yang paling jujur adalah politik perempuan. Dia nggak suka pada Prabowo karena merasa dikhianati, tapi dia nggak eksplisitkan itu pada semua laki-laki itu kan. Nah, kayak judul semua lagu nih. Kayak semua judul lagu dangdut dulu ya, tidak semua laki-laki ya. Ya. Oke. Jadi sebetulnya ini pesan pada Anies tuh. Jadi jangan sampai Anies lukai lagi itu, dan itu akhirnya berakhir politik kita tuh. Jadi sebetulnya Anies dibebani oleh bukan dibebani, Anies di backup oleh kejujuran emak-emak ini, dan kejujuran emak-emak justru jadi sumber etik baru di kita tuh. Nah, kita tahu Pak Prabowo akan terus menghalangi Anies karena dianggap tidak setia tuh. Tapi juga emak-emak merasa ya Pak Prabowo juga nggak setia pada emak-emak kan. Itu jadinya kan. Jadi ini yang sublim, ini bagus betul ada pertanyaan hari ini kita bikin refleksi itu, karena jarang orang bikin refleksi ini. Ada hal yang sublim yang kadang-kala nggak bisa dibaca oleh otak tuh. Dalam bahasa Perancis, dalam pepatah Perancis, ada akal di hati yang tidak dikenali oleh akal di kepala. Kira-kira begitu tuh. Jadi akal di hati ini yang kita sebut tadi politik relawan tuh. Jadi betul-betul kerelaan bahkan untuk menanggung beban penderitaan karena menganggap bahwa setelah ini ada harapan itu. Jadi Anies mesti paham bahwa politik hati mama itu kadang-kala nggak bisa dibaca oleh akal yang ada di kepala itu. Jadi percayalah bahwa relawan itu justru akan diasuh kembali oleh kejujuran politik mama, dan itu mestinya akan terhubung dengan politik kelas menengah.
Sorry, politik civil society, masyarakat sipil. Ya, saya pernah membaca misalnya gini, dalam teori menyebutkan mengapa perempuan gitu ya, banyak sekali cenderung mencari laki-laki yang secara finansial dia bagus dan secara fisik kuat gitu ya. Dan orang kemudian menerjemahkan secara serampangan, oh ini material. Tapi ternyata menurut psikologi ini katanya ini adalah panggilan paling dalam dia untuk melindungi anak keturunannya. Ya. Dia ingin keturunannya itu tetap aman. Dan saya kira ini juga bentuk yang kerelawan tadi itu bentuk dia ingin agar generasi muda berikutnya itu tumbuh dalam situasi Indonesia yang jauh lebih baik. Ya itu betul itu kalau kita pakai teori Richard Dawkins itu memetik, artinya ada transfer informasi yang tiba pada perempuan dan dia disimpan di dalam mem. Mem itu semacam gen dalam pengertian informasi. Jadi sama sebetulnya secara genetis perempuan itu selalu ingin menyelamatkan generasi. Jadi tindakan pertama perempuan adalah proteksi itu. Dan karena dia proteksi maka gennya bilang oke, berkorbanlah. Bukan karena dia memang ingin berkorban, tapi alam semesta meminta pengorbanan supaya ada yang tumbuh kembali itu. Nah itu sama juga dengan soal tadi. Kalau bukan karena dia matre, tapi dia ingin ada rasa aman untuk janinnya, untuk anaknya, untuk warga negara baru yang sedang diasuh di dalam oleh dirinya sebagai ibu itu. Jadi mothering itu yang sebetulnya juga menyelamatkan bangsa Indonesia tuh. Karena ada fasilitas yang kita sebut keadilan yang ditumbuhkan oleh kesadaran bahwa dari rahim perempuan keadilan sudah diproduksi itu. Laki-laki berpikir keadilan itu di otaknya doang tuh. Tapi perempuan dari sejak karena dia memiliki rahim, maka rahimnya itu ada tempat pertama berbagi APBN, yaitu nutrisi, perasaan itu melalui tali pusar itu. Jadi rahim ibu-ibu adalah sekolah keadilan pertama tuh. Nah, Anies mesti paham itu tuh. Ya. Nah, dan selama masih ada politik mak-mak itu kita masih berharap itu ya bisa terjaga ya, asa itu masih tetap terjaga. Ya, jadi politik mak-mak itu bukan karena dia perempuan dan ibu-ibu, tapi memang secara instingtif ibu-ibu ingin melindungi itu karena tadi dialah yang menumbuhkan generasi sebelumnya. Jadi itu pentingnya dan di dunia orang balik lagi buat studi tentang itu. Orang profesor Amerika namanya Martha Nussbaum juga membahas masalah ini nih, bahwa politik cinta itu politik yang paling murni sebetulnya itu. Jadi hubungan antara passion, love dan politics itu sekarang jadi studi banyak tuh. Jadi betul bahwa baru era ini kita lihat bagaimana peran perempuan itu muncul tiba-tiba hanya karena keinginan untuk menyelamatkan bangsa. Yes, dan kira selama ada emak-emak, mereka juga pasti tidak akan rela kalau anak-anaknya yang otaknya encer-encer itu tadi kemudian dia terbang jauh ke luar Indonesia, jauh dari mereka karena frustasi dengan situasi di Indonesia. Dan itu tidak akan dibiarkan gitu ya, Bung Rocky. Iya, jadi 0% akan memanggil mereka pulang. Yes, oke. Thank you, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi kita, tetap 0%. Yes. Oke. Yes.